Tidak ada yang namanya orang yang diberikan kekayaan atau orang diberikan harta yang lebih, terus kemudian dia adalah strata sosialnya paling tinggi. Oh, come on, salah. Kami tidak seperti itu. Kami betul-betul menerapkan sistem bahwa sebagaimana Rasulullah ketika memimpin perang, ketika beliau bilang maju, serang, Rasulullah tidak di belakang. Saya bilang kepada Saskia, kalau kamu memang mau syuting, cari tempat atau produksi atau PH yang memang bisa memberikan kamu tempat untuk mengembangkan diri kamu, tidak hanya sekedar sebagai pemain. Karena saya tahu Saskia itu bukan semata-mata aktor. Saskia itu adalah seorang bisnismen. Jadi ketika saya melarang Saskia untuk untuk syuting lagi, itu bukan berarti saya melarang total syuting, itu enggak, ya kan? Tapi saya meminta Saskia harus memilih sebuah tempat di mana kamu tidak hanya sekedar menjadi aktor saja, menjadi pemain saja, baca skenario, acting, enggak. Tapi kamu harus bisa menjadi sesuatu yang lebih dari itu, karena kemampuan kamu, kemampuannya Saskia itu bukan hanya sekedar acting, dia sekali ngomong atau sekali merancang busana gitu kan, itu pasti laku. Beda sama saya, ya kan? Saya merancang peci aja gitu, belum tentu peci saya laku gitu kan. Tapi Saskia merancang jilbab, kerudung, gaya apa segala macam jilbab, itu lebih laku. Pendapatannya lebih besar, tapi di samping pendapatan dia bisa menggunakan otaknya, aspirasinya, kemudian strategi bisnisnya, ya kan, itu dengan sempurna dibandingkan ketika dia menjadi aktor yang hanya membaca skenario, yang hanya mengikuti apa kata sutradara, karena suaminya sutradara, jadi suaminya tahu bagaimana bekerja dengan aktor. Jadi konsep ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i itu sangat saya terapkan kepada diri Saskia, bahwa saya melindungi. Nah, pada saat dia punya keinginan, lihat, ketika saya larang untuk syuting dan saya arahkan ke hal yang lain, apa yang terjadi sekarang? Bisnisnya lebih banyak berkembang. Dari bisnis itu dia bisa membangun masjid, bisa membangun yayasan rangkul, yayasan kemanusiaan, yayasan pendidikan, bisa membawa bantuan, bekal bantuan sampai ke Syria, sampai ke Jordania, segala macam. Itu dari mana, ya kan? Itu dari awal mula saya mengarahkan Saskia, kamu jangan hanya sekedar menjadi pemain saja, jangan sekedar menjadi artis saja, tapi kamu harus menjadi sesuatu hal yang lebih dari sekedar artis itu. Kamu harus menjadi lebih besar dari itu. Itu yang saya inginkan. Nah, ketika sudah seperti itu, apa yang saya lakukan? Ya, tidak ada yang saya lakukan selain saya membackup dari belakang. Ketika dia pergi ke Palestina, ketika dia pergi ke Syria, ya saya jaga rumah. Saya yang jaga anak-anak saya. Karena ketika kami berdua berangkat ke sana, anak-anak sama siapa? Ya kan? Biarkan Saskia yang jalan ke sana. Jadi begitu. Kemarin di Mesir ada masalah di sana, di Frotila, ya kan? Keamanannya tidak terjamin di sana. Ya saya bilang sama Saskia, kamu masih mau melanjutkan atau kamu pulang, gitu kan? Karena ketika kamu melanjutkan, kamu akan mengorbankan saya, mengorbankan anak-anak kamu. Jadi semuanya kembali kepada Saskia. Nah, tapi ternyata alhamdulillah Saskia bukan seperti burung yang terbang bebas seperti itu, tapi dia menggunakan intuisinya, hatinya, pemikirannya. Ketika diberikan kebebasan oleh suaminya, dia tidak memanfaatkan kebebasan itu untuk kepentingan dia sendiri, tetapi dia memanfaatkan kebebasan itu untuk kemaslahatan orang banyak. Buktinya banyak, gitu. Itu sih. Oh, tapi ini seorang seksi wanita itu masih mau turun gitu saja. buat saya sebetulnya
manusia itu tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Jadi ketika manusia diberikan kelebihan harta, diberikan kelebihan kepintaran, itu tidak untuk dia sendiri. Ketika kelebihan harta, diberikan kemudahan untuk bisa mendapatkan harta. Rata-rata kadang-kadang mereka kemudian menganggap bahwa, oh saya orang yang paling sukses, saya orang yang paling pintar, saya orang yang paling bisa mewujudkan keinginan-keinginan saya. Karena itu makanya orang tersebut rata-rata memberikan motivasi tujuannya kayak saya ini loh, iya kan, contohlah saya. Padahal salah, enggak. Ketika Allah memberikan kelebihan kepada yang satu, maka kelebihan itu harus bukan milik dia mutlak, tapi kelebihan itu harus dibagi. Nah, ketika kelebihan itu harus dibagi, maka dia itu sama orang yang dibagi sama. Jadi kalau yang dibagi itu bersih-bersih, ya dia juga harus bersih-bersih. Kalau yang dibagi itu makan nasi dengan telur dan tempe aja, maka kita pun juga makan nasi, telur, dan tempe. Jadi tidak ada yang namanya orang yang diberikan kekayaan atau orang diberikan harta yang lebih, terus kemudian dia adalah strata sosialnya paling tinggi. Oh, come on, salah. Kami tidak seperti itu. Kami betul-betul menerapkan sistem bahwa sebagaimana Rasulullah ketika memimpin perang, ketika beliau bilang maju, serang, Rasulullah tidak di belakang. Rasulullah ada di depan. Jadi pasukannya tidak di belakang, pasukannya tidak di depannya dia, tapi pasukannya di belakangnya Rasulullah. Jadi beliau benar-benar menjadi bumper, menjadi perisai. Itulah seorang pemimpin sejati. Nah, saya pun juga menerapkan hal yang sama. Pada saat saya di lapangan, di lokasi syuting, ya kan, pada saat hujan, ya saya ikut hujan. Nggak bisa kemudian ketika saya ada di dalam tenda bersama semua kru, semua ekstras, terus kemudian saya di dalam mobil, enak-enakan sendirian di dalam mobil, berteduh sendiri. Enggak. Saya harus bisa memastikan seluruh tenda harus bisa mengayomi, melindungi kru saya. Itu harus terjadi dulu. Saya basah tidak ada masalah, tapi kru saya tidak boleh. Dan itu sikap seperti itu saya aplikasikan kepada Saskia. Ketika kita mau bersih-bersih, ya semuanya harus bersih-bersih, harus pegang sapu, harus ngepel bareng, tidak kemudian menyuruh, gitu sih. Tadi Mas kita harapan kali ini dan terutama mungkin kemakmuran Ramadan kemarin kami bersama-sama sholat tarawih di dalam rumah dengan terus berharap kami bisa melaksanakan sholat tarawih bersama-sama. Dan tahun ini alhamdulillah kami masih bersama-sama sholat tarawih bersama keluarga, bersama adik-adik, bersama anak-anak saya. Tapi tidak hanya itu, kami sekarang bersama warga kampung. Karena tempat kami sholat, tempat kami ibadah sudah semakin besar. Meskipun buat ukuran masjid yang besar, ini belum disebut besar, tetapi kami percaya suatu saat masjid ini akan semakin lama semakin besar karena dibutuhkan, bukan besar karena kami ingin menjadi besar, bukan. Ini masjid ini menjadi besar karena memang dibutuhkan masyarakat yang semakin lama semakin besar. Gitu.